Baik, terima kasih sampai bertemu bahasanya, sampai ketemu lagi. Di sini dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial, saya Niko Benjamin dengan Pak Daniel Colin, ya rekan-rekan mahasiswa. Kita hari ini membahas mengenai teori dan estimasi biaya. Nanti untuk pokok pembahasannya ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Pak Daniel. Satu persatu akan kita pelajari. Jadi tetap fokus untuk rekan-rekan mahasiswa sampai di akhir perkuliahan. Baik Pak, untuk memberikan waktu silahkan dijelaskan Pak. Ya, para mahasiswa sekalian, ya materi pada pertemuan berikut ini adalah tentang teori dan estimasi biaya. Ya, yang menjadi bahan penting dalam pokok pembahasan materi ini adalah terkait tentang apa itu biaya, ya, kemudian bagaimana cara menganalisisnya, dan apakah ada hubungan yang erat antara biaya produksi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi kalau dilihat dari pokok bahasanya, kita bisa lihat bahwa dalam konteks analisisnya ada biaya jangka pendek, jangka panjang, kemudian bagaimana hubungan biaya tersebut kepada ukuran pabrik, ya, kemudian bagaimana konteks pembelajaran, ya, kemudian bagaimana hubungannya kepada analisis volume, laba, dan tingkat perubahan dari operasi. Baik, itu dulu sekilas tentang pokok bahasan yang mau kita sampaikan pada pertemuan hari ini, Pak Niko. Baik Pak, untuk definisi dengan biaya sendiri Pak. Baik, biaya itu bisa kita kelompokkan kepada dua definisi, karena memang antara ekonomi dan akuntan itu melihat pengertian biaya itu tidak sama, ya. Untuk ahli ekonomi melihat biaya itu kepada bagaimana peluang, ya, hubungannya kepada peluang dan manfaat, ya, yang hilang dari sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan dari sisi akuntan mendefinisikan biaya itu berkaitan dengan bagaimana pemakaian sumber daya, ya, yang dalam ukuran-ukurannya harus secara nyata dan jelas dan dikaitkan kepada periode waktu. Ini pemahaman dari sisi akuntan. Jadi keduanya sejalan sebenarnya dalam konteks untuk kita memahami bagaimana biaya itu atau pengertian biaya itu. Ya, demikian Pak Niko. Jadi ada hubungannya nggak Pak antara biaya dengan produksi? Ya, secara hubungannya pasti jelas nyata. Ada hubungan antara biaya dengan produksi. Kenapa? Seperti pada pertemuan kita yang terdahulu dalam konteks teori dan estimasi produksi atau fungsi produksi, bahwa di bagian akhir, ya, yaitu konteks kita membahas produksi dari sisi jangka waktunya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Maka dalam konteks analisis kita di teori produksi yang jangka panjangnya, bahwa tingkat produksi yang optimum itu dihubungkan antara kurva isokon dan isokos, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada ukuran yang menjadi patokan dalam konteks, ya, mencapai suatu tingkat produksi tertentu dengan biaya yang dikeluarkan untuk, ya, memakai atau membeli sumber daya. Jadi itu hubungan yang awalnya, sehingga dalam konteks pembahasannya, ya, secara teorinya itu pengelompokan biaya yang dihubungkan dengan produksi itu ada biaya yang dikatakan sebagai biaya relevan, itu nanti bisa dilihat dalam konteks waktu mempengaruhinya, yaitu ada historical cost dan replacement cost. Kemudian dalam sisi konteks analisisnya secara ekonomis ada hubungannya kepada opportunity cost dan accounting cost-nya. Kemudian ada biaya eksplisit dan implisit, dan ada biaya incremental dan sunk cost. Perlu kami ingatkan, ya, untuk materi ini nanti ada dua bagian. Jadi khusus untuk teori ini, saudara nanti bisa lihat di modul yang keduanya. Demikian Pak Niko. Baik Pak, untuk hubungannya sendiri tadi Pak, tadi kita bahas mengenai hubungan antara biaya, ini hubungannya Pak. Secara hubungannya
analisisnya akan kita kelompokkan kepada dua jangka waktu, ya, secara umumnya atau secara paling sering digunakan dalam konteks ekonominya, yaitu secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa yang menjadi poin pentingnya atau kesimpulan, kita bisa katakan kesimpulan awal dulu dalam konteks membahas secara jangka pendeknya itu adalah bahwa dalam jangka pendek itu ada namanya biaya tetap dan biaya berubah, ya. Jadi dalam analisis secara jangka pendek bahwa ada biaya yang sifatnya secara tetap dia akan digunakan walaupun kegiatan produksi itu tidak ada menghasilkan barang, ya. Sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang sifatnya akan berubah sesuai dengan jumlah output atau produksi yang dilakukan, ya. Dengan arti kalau output yang dihasilkan ingin bertambah banyak, maka biaya itu juga akan ikut bertambah. Hubungannya kemana? Hubungannya adalah penggunaan faktor produksi, ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan produksi yang bertambah banyak, pastinya faktor produksi yang akan kita gunakan akan juga banyak. Nah, kemudian dalam konteks analisis secara jangka pendeknya, maka fungsi-fungsi biaya itu akan kita kelompokkan kepada biaya secara total atau total cost, biaya secara rata-rata atau average cost, dan biaya secara marginal atau dikatakan sebagai marginal cost, ya. Nah, ukuran-ukuran ini saudara nanti bisa lihat, ya, dalam modul yang akan kita bagikan, sehingga yang menjadi pokok pentingnya adalah dalam hal kita nanti bisa lihat dari sisi, ya, bentuk kurvanya, ya. Jadi secara bentuk kurvanya saudara bisa lihat bahwa yang namanya biaya secara total itu maka bentuk kurvanya akan terus meningkat atau naik. Itu artinya semakin banyak output yang akan dihasilkan, maka biaya secara totalnya pastinya akan semakin meningkat. Nah, biaya berubahnya juga akan demikian mengikuti, ya, dari jumlah output yang akan dihasilkan. Nah, kemudian kalau kita lihat hal penting berikutnya dari analisis melalui grafiknya ini adalah konteks bagaimana antara biaya marginal cost tadi dengan biaya rata-ratanya dan biaya berubah secara rata-ratanya. Jadi kalau nanti saudara melihat dalam grafik bahwa biaya marginal atau marginal cost itu memotong, ya, grafik biaya rata-rata dan grafik biaya berubah secara rata-rata. Maknanya di sini apa? Ya, maknanya di sini bahwa perpotongan dari biaya marginal terhadap biaya rata-rata berubah dan biaya secara rata-ratanya itu menunjukkan bahwa perpotongan itu menggambarkan tingkat biaya yang seminimum mungkin, ya, atau tingkat biaya yang memberikan produksi yang paling minim, ya, dari perubahan biaya yang terjadi, ya. Nah, perhitungannya atau ukurannya saudara nanti sekali lagi bisa melihat di dalam modul, ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya dalam konteks biaya jangka pendek ini adalah bahwa analisisnya mengukur kepada atau melihat kepada biaya tetap, atau ada biaya yang dikatakan sebagai biaya tetap, kemudian ada biaya yang dikatakan sebagai biaya yang berubah, ya. Jadi artinya sekali lagi biaya tetap itu adalah biaya yang kalau perusahaan tidak beroperasi sekalipun, ya, atau tidak menghasilkan barang, maka sejumlah tertentu biaya itu secara tetap akan dikeluarkan. Demikian, Pak Niko. Baik, Pak. Untuk analisa biaya secara jangka panjang, Pak, itu gimana, Pak? Nah, secara jangka panjang, maka konsep yang paling mendasarnya adalah bahwa tidak ada lagi biaya yang dikatakan sebagai biaya tetap, ya. Jadi artinya apa? Artinya seluruh biaya dalam analisis yang dipakai untuk kegiatan produksi itu adalah biaya yang berubah, ya. Dengan kata lain dapat dikatakan juga bahwa seluruh biaya itu akan ikut berubah dalam konteks produksi yang dilakukan, ya. Dalam tujuan meningkatkan produksi, maka seluruh biayanya itu adalah biaya yang akan berubah, ya. Jadi dengan kata lain lagi bahwa tidak ada lagi biaya yang sifatnya yang tetap.
atau bisa kita sebutkan adalah secara jangka panjang seluruh biaya yang tetap tadi ya pada jangka pendeknya itu secara jangka panjangnya ikut juga berubah ya. Sebagai contohnya kalau di jangka pendek tadi salah satu biaya tetap itu kan adalah misalkan bangunan pabrik ya. Pada saat bangunan pabrik itu pertama sekali dibuat ya, kemudian beroperasi, maka nilai biaya yang dikeluarkan untuk membangun pabrik itu kan tidak berubah walaupun ya produksinya tidak dilakukan. Tapi pada saat secara jangka panjang perusahaan sudah mencapai penjualan yang sudah semakin meningkat dan ingin tetap mendapatkan hasil yang semakin bertambah, maka salah satu upaya yang harus dilakukan bagaimana? Menambah pabrik baru. Maka secara otomatis apa? Penggunaan biayanya kan sudah ikut berubah. Ya, itu yang menjadi konsep dasarnya dulu, sehingga ukuran-ukurannya atau alat analisisnya adalah kita bisa melihat dari ukuran atau menghitung biaya secara total ya jangka panjangnya atau long run total cost ya yang biasa disingkat dengan LTC. Kemudian biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, dan biaya marginal secara jangka panjang atau long run marginal cost. Nah, berikutnya sama seperti dalam konteks biaya analisis dalam biaya jangka pendek tadi, maka secara sederhana kita juga bisa lihat dalam konteks secara grafiknya ya. Nah, secara grafik kalau nanti saudara lihat pada slide yang ada ya, bahwa gambar yang di atas itu menunjukkan ya dasar dari analisis kurva pada teori produksi jangka panjang, yaitu persinggungan antara isoquant dan isocos ya. Nah, persinggungan titik-titik singgung itu kan menunjukkan bahwa semakin naik ke atas ya persinggungan itu menunjukkan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan semakin meningkat dan biaya yang digunakan juga semakin meningkat, sehingga persinggungan dari kurva isocos dan isoquant itu ya kalau dihubungkan menjadi sebuah garis lurus itu menunjukkan adalah garis ekspansi atau jalur ekspansi. Nah, inilah yang diterjemahkan menjadi long run total cost ya. Jadi biaya jangka panjang ya terkait bagaimana suatu perusahaan itu untuk meningkatkan produksinya ya, dan ini menjadi dasar bagaimana suatu saat atau pada satu saat tertentu maka produksi di dalam suatu perusahaan itu mencapai produksi yang dikatakan secara skala ekonomis. Jadi maksudnya apa? Bahwa jumlah produksinya itu sudah massal dengan biaya rata-ratanya yang paling minimum ya. Sehingga jadinya kalau kita lihat maka secara biaya rata-rata jangka panjangnya itu adalah hubungan dari biaya-biaya jangka rata-rata secara jangka pendeknya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa konteksnya dalam biaya jangka panjang ini juga kita akan melihat hubungannya kepada ukuran pabrik dan skala ekonomis tadi. Ya, kenapa demikian? Ya karena memang tujuan perusahaan kan adalah menghasilkan produksi seoptimal mungkin, sebanyak mungkin, tapi dengan biaya yang dikeluarkan adalah seminimum mungkin. Ya, itu yang menjadi sasarannya. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam hubungannya dalam konteks analisis secara jangka panjang ini adalah bagaimana ya mempelajari ya atau menganalisis ya pergerakan atau kebiasaan berproduksi yang dihubungkan dengan biayanya ya. Maka pastinya pada awal kegiatan produksi biaya itu akan sangat tinggi. Kemudian sambil berjalan produksi ada efisiensi dan efisiensi paling utamanya dan efektivitas, maka akan mendorong biaya itu akan semakin menurun ya. Jadi dilihat dari learning curve ini bahwa semakin banyak output yang akan dihasilkan maka biaya itu secara rata-rata harus bisa semakin minimum mungkin ya. Jadi kalau dihubungkan kepada secara internasionalnya bagaimana? Maka untuk mencapai produksi yang maksimal itu hubungannya kepada bagaimana sumber faktor produksi yang bisa diakses dari negara lain ya. Maka sebagai contoh kan kalau seperti kita sekarang ini kondisi pandemi ya, bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang
menutup ya pabriknya karena apa? Karena biaya produksinya mahal. Apa salah satunya? Upah. Ya, sehingga bagaimana supaya produksi tetap bisa berlanjut, ya, maka perusahaan mencari sumber faktor produksi yaitu tenaga kerja yang upahnya murah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, di satu sisi kalau kita lihat kondisi kita yang mungkin mahasiswa membaca bahwa banyak mungkin saya tidak katakan banyak, tapi ada perusahaan yang pindah dari negara kita ke negara lain. Karena apa? Di negara lain upahnya murah. Ya, sehingga dia mendirikan pabrik di sana, ya. Tapi tidak semua pabrik. Nah, ini ya hubungannya pada sumber faktor produksi dari negara lain, artinya melihat ya biaya faktor produksi itu. Kemudian skala ekonomi internasional yang baru, ya. Ini maksudnya hubungannya kemana? Sebagai contoh sekarang berkembangnya pasar-pasar yang secara online. Ini kan menunjukkan skala ekonomi internasional yang baru. Ya, artinya bukan semua, tapi kemudahan bagi konsumen untuk mengakses pasar dan mendapatkan barang-barang itu tidak lagi sulit, ya, karena tinggal mengakses internet dia sudah bisa memperoleh barang dari mana saja, ya. Sebagai contoh kita bisa lihat bagaimana Cina yang begitu menguasai pasar sekarang karena dia punya skala ekonomi internasional yang baru, ya. Immigration skill of labor, ya, pergeseran dari pengetahuan tenaga kerjanya, kemudian bagaimana kemampuan dari penggunaan ilmu pengetahuan, brain drainnya, ya. Nah, hubungannya kepada manajemen logistik seperti apa? Nah, ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang yang dicontohkan salah satunya adalah oleh perusahaan-perusahaan Jepang, ya, terkait bagaimana berproduksi dengan istilah yang mereka gunakan adalah just in time, bahwa produksi itu dilakukan bersamaan dengan masuknya faktor produksi. Jadi faktor produksi itu tidak lagi harus disimpan di dalam gudang, tetapi dibutuhkan sesuai dengan siklus produksinya, ya. Sehingga fungsinya adalah menggabungkan bagaimana pembelian, angkutan, pergudangan, distribusi, dan layanan pelanggan. Sehingga dengan kondisi yang baru sekarang ini, ya, maka kegiatan produksi itu akan semakin lebih maksimal. Jadi saudara bisa bayangkan ya bagaimana produksi model yang lama, bahwa faktor produksi itu katakanlah bahan baku yang mau kita contohkan di sini, ya, di stok banyak-banyak di dalam gudang. Ya, iya, kalau bahan bakunya tahan lama, kalau rusak kan rugi perusahaan, menambah biaya. Nah, konsep yang sekarang adalah bagaimana menggabungkan fungsi-fungsi itu tadi seperti yang katakan pembelian. Jadi pembelian faktor produksi, kemudian disejalankan dengan proses pengangkutannya, kemudian dia hanya masuk kepada gudang untuk sementara saja, karena setelah itu langsung masuk ke dalam proses produksi, kemudian hasil produksi tidak lagi masuk ke dalam gudang untuk stok, tapi sudah langsung didistribusikan, ya, sehingga meningkatkan layanan kepada pelanggan. Ini konteks yang digunakan dalam manajemen, ya, khususnya untuk keputusan manajerialnya. Sehingga jadinya alasannya bagaimana, ya, hubungannya kepada pertumbuhan logistik, ya, yaitu kemajuan teknologi komputer. Makanya pengaturan yang saya katakan tadi di sebelumnya soal integrasi ini tadi, ya, sudah dibantu oleh kemajuan teknologi, ya. Kemudian pertumbuhan manajemen inventaris just in time yang saya katakan tadi, dan globalisasi produksi dan distribusi. Nah, tambahan yang paling pokok berikutnya adalah bagaimana dalam teori biaya ini kita menghubungkan satu konsep bagi perusahaan untuk menentukan tingkat istilahnya Pak Niko, imbal balik atau dikatakan sebagai tingkat break even, ya. Artinya penting bagi perusahaan untuk mengukur pada satu level di mana, ya, kegiatan produksi itu masih pulang pokok, ya. Jadi kalau belum sampai level itu berarti perusahaan masih mengalami kerugian, ya. Sehingga jadinya harus dilakukan perhitungan-perhitungan berikutnya, dalam arti perhitungan analisis bagaimana mendapatkan faktor produksi yang biayanya murah,
atau biaya-biaya mana yang bisa dialokasikan menjadi lebih murah, ya, sehingga sampai kepada bahwa kegiatan produksi itu sudah sampai kepada break even. Setelah itu pastinya baru mendapatkan keuntungan. Satu tambahan lagi aja bahwa dalam estimasi empiris, artinya konteks bagaimana analisis untuk estimasi biaya ini, ya, bahwa persoalan yang paling utama kenapa penggunaan biaya atau analisis biaya itu tidak sampai kepada penggunaan biaya rata-rata yang minimum, itu adalah persoalan masalah pengumpulan data, yaitu masalahnya adalah biaya peluang harus diambil dari data biaya akuntansi, kemudian biaya harus dibagi di antara produk, kemudian biaya harus dicocokkan dengan keluaran seiring waktu, dan biaya harus dikoreksi untuk inflasi, ya. Ini kan kalau sedikit saja salah dalam pengelompokan biaya-biaya ini, maka dalam perhitungan biaya secara realnya itu pastinya tidak mencapai kepada syarat ekonomi tadi, yaitu biaya rata-rata yang secara minimumnya. Ya, itu Pak Niko untuk pembahasan kita pada materi teori dan estimasi biaya. Baik, terima kasih Pak Daniel, udah cukup komprehensif ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi selebihnya silakan dipelajari, nanti materi juga akan di-share di dalam media perkuliahan kita. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi.